차출도 힘든 부분에 있어서 힘들게 꼬망토고는 띠딴 또 여기 차출해서 왔는데 40분 비행기로 태국으로 이동을 했는데 Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Sintayong akan tampilkan permainan Timnas Indonesia sesungguhnya vs Libya di leg kedua. Ia akan kembali menghadapi Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menjajal Libya dengan meyakinkan, di mana perkataan itu langsung diungkap pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pelatih asal Korea itu mengungkapkan bahwa akan menampilkan permainan yang sesungguhnya pada saat kontra Libya di leg kedua. 스코어에 별 관계없이 경기를 했기 때문에 팬들은 실망하지 마시고 오늘부터 우리가 이제 모든 포커스를 맞추려고 지금 잘 준비. 이제 경기에 있어서 너무 팬들이 걱정 안 하셔도 된다. Ya, pada pertemuan kedua kontra Libya, kemungkinan pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyusun kekuatan terbaiknya. Seperti apa yang dikatakan Sintayong dalam wawancara virtualnya. Sebab pertandingan Indonesia versus Libya leg kedua akan masuk dalam perhitungan poin yaitu ranking FIFA. Karena itu kemenangan bakal jadi keuntungan bagi Timnas Indonesia dalam misi meningkatkan posisi di peringkat dunia. Kemudian hasil positif juga akan meningkatkan motivasi pemain setelah kalah di pertandingan sebelumnya. Ya, diketahui saat leg pertama Indonesia versus Libya kemarin tak masuk dalam daftar kalender FIFA. Karena itu Sintayong sedikit bereksperimen, ya meskipun eksperimen itu dapat membuatnya dimaki oleh fans Indonesia karena kalah dengan skor telak 4-0. Ini bahaya sekali. Ada sebuah peluang. Ekrawa. Gol atas Indonesia bola. Oh, masih Ekrawan. Oh, sayang pertahanan Indonesia. Dua pemain sukar dipercaya pemirsa. Gol penutup dari Libya dari tengah lapangan. Iya, kali ini kesalahan dari Jordi Amat ya, dan dimanfaatkan dengan baik. Sebuah lob yang cantik ya. Bukan salah kiper kalau begini nih, karena kiper memang harus maju. Harus maju. Betul. Kalau enggak nanti kita di counter. Ya, ternyata kekalahan itu membuat para pengamat sepak bola di tanah air mengkritik Sintayong. Pengamat yang mengkritik seperti Bung Binder dan Coach Justin. Bung Binder sendiri yang merasa sedih karena banyak hal-hal permainan dasar yang seringkali salah dilakukan oleh pemain timnas padahal sudah mengikuti TC dengan waktu yang cukup lama dan membuatnya kalah 4-0 dari Libya. Sedangkan lain halnya Coach Justin, ia menilai bahwa Sintayong bereksperimen tetapi masih banyak PR yang harus dikerjakan. Saya adalah salah satu pengamat yang sering memuji dan mengapresiasi Sintayong dan juga para pemain dari Timnas Indonesia, tapi setelah saya nonton pertandingan semalam saya kecewa. Para pemain ini kan telah menjalani TC selama lebih dari 1 pekan, mayoritas dari para pemain ini ya. Kok masih banyak sekali sih kesalahan? Kok mereka gak ngerti sih apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan? Ini kan pemain-pemain profesional ya, bukan pemain-pemain amatir. Gue paham karena ini sebuah eksperimen. Ini sebuah eksperimen yang dilakukan. Oke, gue main 3 back, 3-5-2. Nah, sekarang yang jadi masalah kan adalah kenapa main tetap dengan 2 striker. 3-5-2 juga dengan striker, sekarang dengan dua striker. Ya, diketahui pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa dia melakukan banyak eksperimen di laga uji coba pertama melawan Libya kemarin. Sintayong langsung memainkan Justin Hubner yang baru bergabung ke Timnas hingga penempatan posisi Witan Sulaiman sebagai fullback kanan. Dan Sintayong mengatakan, seperti yang sudah saya katakan, saya ingin memanfaatkan uji coba ini untuk mempertajam taktik permainan tim dengan penyesuaian pada kondisi fisik pemain. Untuk Justin, saya yakin dia bisa langsung bermain. Saya juga berharap lewat uji coba, Justin bisa lebih awal menyesuaikan permainan tim dan dengan rekan-rekannya yang lain. Bagi Witan, dia sudah saya tanyakan bisakah bermain sebagai fullback kanan, dia katakan bisa, karena sebelumnya pernah melakukannya. Jadi ini semua sebagai persiapan dan pematangan tim ini agar bisa berlaga dengan baik di Piala Asia. Ucap Sintayong seperti dilansir dari pssi.org. Ya, selain itu Sintayong juga tak menepik dan menganggap bahwa fans Indonesia tak perlu khawatir akan kekalahan ini.
Menurut Sintayong ini hanyalah uji coba dan Sintayong hanya ingin melihat kondisi fisik para pemain saat melawan Libya. Sebab diketahui pemain Indonesia di babak pertama sangatlah kacau. Sering salah passing, melakukan kesalahan elementer yang membuat para pemain dihujat netizen. Bukan hanya itu, di babak pertama timnas Indonesia tak menemui titik arah kemana akan mengalirkan bola. Namun pada babak kedua penampilan timnas semakin membaik ketika Sintayong merotasi beberapa pemain dan menganggap bahwa kekalahan melawan Libya di leg pertama tidak usai dikhawatirkan. 스코어에 별 관계없이 경기를 했기 때문에 팬들은 실망하지 마시고 오늘부터 우리가 이제 모든 포커스를 맞추려고 지금 잘 준비. 이제 경기에 있어서 너무 팬들이 걱정 안 하셔도 된다. Ya, terlihat dalam pertandingan ini seperti apa kata Sintayong bahwa bereksperimen di pertandingan leg pertama kontra Libya. Sintayong ingin memerankan permainan yang terarah dari belakang tengah hingga sampai depan. Dengan memfokuskan dan menerapkan taktik seperti ini, maka dibutuhkan passing yang akurat. Di mana passing timnas Indonesia masih menjadi PR besar bagi timnas Indonesia. Bukan hanya pada saat melawan Libya saja. Terlihat pada saat pertandingan-pertandingan sebelumnya passing Indonesia memang terkenal dengan passing yang salah. Kontrol bola yang tidak akurat dan ini adalah kesalahan dasar. Meski begitu, jika mainnya tetap seperti ini, maka melawan Jepang nanti akan menjadi latihan lumbung gol di Piala Asia. Di mana Jepang baru-baru ini berhasil mengalahkan Thailand di uji coba dengan skor telak 5-0 tanpa balas. Ya, dari kekalahan melawan Libya kemarin membuat mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla, memberikan reaksi dengan kejadian timnas pada akhir-akhir ini yang sering kalah. Faktor utama adalah membenahi permainan dasar dalam sepak bola. Hal ini yang dilakukan Sintayong pada saat menangani Korea dan juga menangani timnas Indonesia. Di mana menurut Luis Milla, Indonesia tertinggal dalam pengetahuan sepak bola sejak dini, hingga harus mengajari beberapa konsep dasar dalam sepak bola. Saya merasa pemain dalam kurung Indonesia tertinggal dalam hal pengetahuan sepak bola. Ini akibat kekosongan pendidikan di usia muda. Jadi kami dalam kurung pelatih harus mulai mengajari banyak konsep karena mereka punya potensi besar untuk berkembang. Ucap Luis Milla pada kick-off Indonesia. Ya, dipastikan Sintayong akan menurunkan skuad terbaik dan akan serius menangani Libya dengan permainan yang sesungguhnya. Mengingat jika timnas Indonesia menang melawan Libya di leg kedua, maka ranking FIFA timnas Indonesia akan naik dan membungkam kritikan terhadap timnas Indonesia. Jadi itulah tadi Sintayong yang akan tampilkan permainan timnas Indonesia sesungguhnya pada saat melawan Libya di leg kedua. 하지 마시고 오늘부터 우리가 이제 모든 포커스를 맞추려고 지금 잘 준비. 이제 경기에 있어서 너무 팬들이 걱정 안 하셔도 된다.